Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim berharap divonis bebas dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook usai sidang duplik. Nadiem menyatakan tidak melakukan kesalahan dan kini menunggu putusan hakim yang akan dibacakan pada 30 Juni mendatang. Sebelumnya, jaksa menuntut Nadiem 18 tahun penjara serta uang pengganti 5,68 triliun rupiah. Pemirsa, pendiri Amazon Jeff Bezos menyatakan optimisme tinggi bahwa kehadiran teknologi kecerdasan buatan atau AI justru akan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan baru di masa depan. Ya, pandangan ini sekaligus membantah kekhawatiran global mengenai potensi pemangkasan massal tenaga kerja manusia akibat gelombang disrupsi digital. Pendiri Amazon Jeff Bezos menyatakan optimisme tinggi bahwa kehadiran teknologi kecerdasan buatan atau AI justru akan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan baru di masa depan. Miliarder teknologi Jeff Bezos menyampaikan argumen tersebut dalam sebuah konferensi teknologi di Paris, Prancis. Dirinya secara tegas menepis anggapan bahwa sistem kecerdasan buatan akan menggantikan sebagian besar peran pekerja manusia dalam roda ekonomi global. Sebaliknya, bos Amazon ini menilai kehadiran AI justru bertindak sebagai katalisator yang membuka berbagai peluang industri baru secara masif. Sikap optimistis ini terbilang kontras dengan pandangan mayoritas tokoh teknologi dan politik dunia yang mencemaskan masa depan nasib kaum pekerja. Banyak pihak saat ini mengkhawatirkan dampak otomatisasi yang berpotensi memicu lonjakan angka pengangguran bagi generasi muda. Namun Bezos menekankan bahwa peningkatan kapabilitas AI pada akhirnya akan mendongkrak permintaan pasar terhadap keterampilan spesifik manusia secara signifikan. Mantan CEO Amazon tersebut memproyeksikan industri global di masa depan justru akan mengalami krisis keuangan atau defisit pasokan tenaga kerja manusia. Demi merealisasikan visinya tersebut, Bezos diketahui turut terjun langsung mendanai proyek pengembangan kecerdasan buatan miliknya sendiri. Melalui perusahaan rintisan bernama Prometheus, investasi raksasa ini difokuskan penuh untuk menciptakan pembaruan sistem AI mutakhir di bidang teknik dan rekayasa. Bagi sumber ADX Channel. Pemirsa, produsen chip memori SK Hynix secara dramatis berhasil menggeser posisi Samsung Electronics sebagai perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar dan paling berharga di Korea Selatan pada sesi perdagangan Senin 22 Juni 2026. Pembalikan nasib historis ini dipicu oleh lonjakan transaksi global terhadap produk high bandwidth memory besutan SK Hynix yang kini menjadi komponen inti infrastruktur kecerdasan buatan dunia. Produsen chip memori SK Hynix berhasil menggeser posisi Samsung Electronics sebagai perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar dan paling berharga di Korea Selatan pada sesi perdagangan Senin 22 Juni 2026. Saham SK Hynix selaku produsen chip memori paling berharga di dunia terpantau melonjak sebesar 5,7% pada penutupan sesi pertama hari Senin. Kenaikan tajam tersebut otomatis mendongkrak nilai kapitalisasi pasar perusahaan hingga menyentuh angka fantastis 2082,5 triliun won atau setara 1,35 triliun dolar Amerika Serikat. Pencapaian mentereng ini resmi mematahkan dominasi absolut Samsung Electronics yang telah kokoh memegang predikat korporasi paling bernilai di negeri ginseng sejak tahun 2000 silam. Perubahan peta kekuatan finansial ini tidak lepas dari status strategis SK Hynix yang bertindak sebagai pemasok utama chip memori kecepatan tinggi untuk vendor AI raksasa sekelas Nvidia dan Google. Berdasarkan data audit industri pada tahun 2025, SK Hynix sukses menguasai sebesar 61% pangsa pasar HBM global, jauh mengungguli Samsung yang hanya meraup porsi 17%. Lonjakan nilai pasar di atas 340% tahun ini menjadi puncak pembalikan nasib korporasi yang pada 2 dekade lalu hampir dinyatakan bangkrut akibat lilitan utang ekspansi. Keputusan jajaran direksi untuk terus berinvestasi pada sektor memori vertikal khusus di kala industri sedang lesu terbukti sukses memberikan kekuatan penetapan harga yang besar. Guna terus menempel ketat skala manufaktur DRAM milik Samsung, pihak SK Hynix diproyeksikan bakal memperluas kapasitas produksi bulanan hingga mencapai 38% antara tahun 2025 hingga tahun 2028. Demi memperluas basis pemodal, makro global korporasi di bawah naungan SK Group ini juga dilaporkan telah memilih bursa Nasdaq Amerika Serikat sebagai tempat pencatatan saham internasional. Berbagai sumber IDX Channel.
Selanjutnya pemirsa, maskapai penerbangan asal Australia Qantas bersiap meluncurkan rute penerbangan komersial non-stop terpanjang di dunia yang menghubungkan kota Sydney dan London pada Oktober 2027 mendatang. Ya, penerbangan ultra jauh berdurasi hingga 22 jam ini menjadi bagian dari inisiatif Project Sunrise yang diproyeksikan mampu memangkas waktu tempuh perjalanan udara secara signifikan. Maskapai penerbangan asal Australia Qantas bersiap meluncurkan rute penerbangan komersial non-stop terpanjang di dunia yang menghubungkan kota Sydney dan London pada Oktober 2027 mendatang. Rute penerbangan langsung tanpa transit tersebut dijadwalkan resmi mengudara dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun ke depan. Langkah ambisius dari maskapai Qantas ini sekaligus merealisasikan visi menghubungkan wilayah pantai timur Australia dengan destinasi global utama secara instan. Otoritas penerbangan sipil menilai rute penerbangan komersial baru ini akan mencatatkan rekor sejarah baru dalam industri dirgantara modern. Guna merealisasikan rute penerbangan super jauh tersebut, pihak maskapai mengandalkan armada pesawat canggih Airbus A350-1000 ULR. Burung besi berteknologi mutakhir ini sengaja didesain khusus dan telah dimodifikasi secara masif pada bagian sistem tangki bahan bakar tambahan. Inovasi struktur aerodinamis tersebut membuat pesawat mampu menempuh jarak fantastis sejauh lebih dari 16.000 km tanpa perlu melakukan pengisian ulang bahan bakar di tengah jalan. Kehadiran layanan nol transit ini sekaligus menjadi rute penerbangan komersial perdana yang menghubungkan langsung daratan Australia dengan Inggris Raya. Manajemen Qantas mengklaim bahwa efisiensi rute udara baru ini sanggup memangkas durasi waktu perjalanan komuter hingga 4 jam penuh dari jadwal normal. Pihak maskapai optimistis Project Sunrise akan mendapat respons sangat positif karena mampu meningkatkan kenyamanan para pelaku bisnis dan wisatawan internasional. Berbagai sumber ada di channel. Pemirsa, perundingan putaran pertama Amerika Serikat dan Iran yang digelar di Swiss disebut menghasilkan sejumlah kemajuan untuk pengakhiran perang. Namun demikian, pembicaraan tingkat tinggi tersebut sempat diguncang pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengancam akan kembali menyerang Iran dengan keras. Putaran pertama pembicaraan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dan Iran yang di Swiss berakhir pada hari Senin ini waktu setempat. Menurut Pakistan dan Qatar yang berperan sebagai mediator, pembicaraan tingkat tinggi tersebut menghasilkan sejumlah kemajuan. Pernyataan bersama dari Qatar dan Pakistan mengatakan Amerika Serikat dan Iran menyepakati peta jalan menuju kesepakatan akhir yang ditargetkan dicapai dalam waktu 60 hari. Para pihak juga menyepakati mekanisme untuk mengakhiri konflik antara Israel dan kelompok Hizbullah di Lebanon, serta jalur komunikasi untuk memastikan lalu lintas yang aman bagi kapal-kapal komersial di Selat Hormuz. Adapun pembicaraan level teknis akan berlanjut selama pekan ini di Swiss. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan bahwa negaranya berhasil mengamankan pengecualian sanksi untuk ekspor minyak dan petrokimia, pembebasan sebagian aset yang dibekukan, serta peluncuran dana rekonstruksi dan pembangunan. Namun demikian, pembicaraan tingkat tinggi tersebut sempat diguncang pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di media sosial yang mengancam akan kembali menyerang Iran dengan keras. Dan seusai pernyataan Trump tersebut, delegasi Iran menolak untuk kembali ke ruangan tempat pembicaraan diadakan meskipun pesan masih dipertukarkan melalui mediator. Pembicaraan tingkat tinggi di Swiss sempat tertunda karena serangan Israel di Lebanon. Karena itu pihak Iran menekankan MOU dengan Amerika Serikat juga mencakup penghentian kekerasan di negara Arab itu. Berbagai sumber IDX Channel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan kembali menguasai Selat Hormuz jika Iran tidak mencapai kesepakatan untuk pengakhiran konflik. Meski demikian, Trump mengatakan tidak akan ada pungutan selama 60 hari pelaksanaan masa gencatan senjata antara Amerika Serikat dengan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pihaknya bisa mengambil alih penguasaan atas lalu lintas di Selat Hormuz dan mengenakan tarif pelayaran untuk menjamin keamanan lalu lintas kapal. Pengenaan tarif akan dilakukan jika Iran tidak mencapai kesepakatan pengakhiran konflik dengan Amerika Serikat. Trump mengatakan hal tersebut saat sedang berlangsung perundingan putaran pertama antara Amerika Serikat dan Iran yang dimediasi oleh Qatar dan Pakistan yang digelar di Swiss pada akhir pekan kemarin. Di mana Qatar dan Pakistan menyebut adanya sejumlah kemajuan dalam pertemuan itu.
Namun demikian, Trump mengatakan tidak akan ada pungutan selama 60 hari pelaksanaan masa gencatan senjata antara Amerika Serikat dengan Iran. Akan tetapi, Trump mengisyaratkan pungutan bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz akan dimungkinkan jika pungutan diberlakukan oleh Amerika Serikat dan untuk kepentingan Amerika Serikat. Pernyataan Trump tersebut muncul usai Iran kembali menutup Selat Hormuz. Penutupan ini dipicu oleh serangan Israel ke Lebanon pada Jumat pekan lalu yang disebut Israel sebagai pelanggaran kesepakatan damai dengan Amerika Serikat. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, pemerintah Jepang resmi memutuskan untuk menaikkan tarif pengurusan dokumen visa bagi warga negara asing hingga mencapai 5 kali lipat mulai bulan Juli mendatang. Kebijakan moneter yang diambil di tengah lonjakan inflasi serta depresiasi mata uang yen ini tercatat menjadi kenaikan biaya visa pertama kali sejak tahun 1978. Pemerintah Jepang resmi memutuskan untuk menaikkan tarif pengurusan dokumen visa bagi warga negara asing hingga mencapai 5 kali lipat mulai bulan Juni mendatang. Tarif baru tersebut dipatok menjadi 15.000 yen atau sekitar 1,7 juta dari ketentuan sebelumnya yang hanya sebesar 3.000 yen. Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu mengumumkan keputusan besar tersebut secara resmi dalam konferensi pers akhir pekan ini. Langkah penyesuaian tarif dokumen imigrasi ini menjadi momentum perdana dalam kurun waktu hampir 5 dekade terakhir. Berdasarkan draft revisi terbaru, otoritas Tokyo juga mengerek biaya penerbitan visa masuk berulang atau multiple entry secara signifikan. Tarif dokumen pelesiran jangka panjang tersebut dipastikan melesat tajam dari posisi awal 6.000 yen menjadi 30.000 yen. Meskipun memicu lonjakan pengeluaran cukup tinggi, pemerintah Jepang memperkirakan aturan baru ini tidak berdampak langsung pada sektor pariwisata domestik. Wilayah Jepang saat ini memang tengah kebanjiran di kunjungan turis internasional yang memanfaatkan momentum pelemahan nilai tukar yen. Namun di sisi lain, gelombang wisatawan asing yang membludak tersebut mulai menimbulkan perdebatan sengit di tengah masyarakat. Bagi sumber IDX Channel. Pemirsa, pemerintahan Inggris tengah bergejolak dan mengunculkan isu pengunduran Perdana Menteri Keir Starmer. Meski demikian, Starmer berulang kali mengatakan tidak akan mundur begitu saja. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer disebut akan mengumumkan pengunduran diri paling cepat pada Senin hari ini waktu setempat. Isu tersebut mengemuka di tengah perubahan situasi yang terjadi dalam pemerintahan Starmer. Starmer berulang kali menegaskan tak akan menanggalkan jabatannya begitu saja dan akan mempertahankan posisinya apabila muncul penantang baru dalam posisinya sebagai Perdana Menteri. Namun laporan yang beredar menunjukkan adanya perubahan atmosfer politik pada internal pemerintahan Starmer dalam 3 hari terakhir. Sejumlah tokoh dalam pemerintahan juga meyakini Starmer akan mengumumkan lini masa pengunduran dirinya dengan kemungkinan awal pada hari Senin ini. Menteri Bisnis Peter Kyle mengatakan bahwa Starmer akan bertindak dengan mengutamakan kepentingan negara. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui media sosialnya pada hari Minggu kemarin juga menyebut Starmer akan segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri Inggris. Namun pihak pemerintah Inggris langsung mengkonfirmasi belum pernah menyampaikan informasi apapun terhadap Trump dan Trump belum pernah menjalin komunikasi langsung dengan Starmer. Berbagai sumber IDX Channel.